Assalamualaikum Pak Solikin. Salam Ibu. Ini kita jadi mengganggu waktunya Pak Solikin ini. Oh iya, nggak apa-apa. Santai saja. Kita hanya sekedar bertanya-tanya Bapak untuk di Pak Solikin, di lembaganya Pak Solikin ini bagaimana sih cara menyelesaikan sebuah masalah gitu, sebuah kasus. Seperti itu ya teman-teman. Iya Pak. Jadi kan kadang ada kasus itu Pak ya, sama-sama benar, maksudnya sama-sama memiliki kebajikan yang universal, yang kita itu bingung mempertimbangkannya mau milih yang mana seperti itu. Selama ini di lembaganya Pak Solikin seperti apa cara mengambil keputusannya seperti itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa ini ya, membuat berpikir. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah menimbang masalah itu ke asas kemanfaatan, ya. Sama-sama memiliki nilai benar, tapi manakah yang sangat bermanfaat untuk lembaga kita, ya. Pertama yang perlu kita identifikasi apakah masalah itu antara bermanfaat untuk saya saja atau untuk lembaga, seperti itu. Sebagai contoh, waktu itu saya pernah ada tugas dari dinas untuk mengikuti BIMTEK kepala sekolah. Nah, pada saat yang bersamaan juga saya harus merancang kegiatan karena saat itu ada penundaan libur akhir tahun. Ya, mungkin yang sama-sama kita tahu waktu pandemi mulai melonjak itu. Nah, otomatis kita harus menyusun kegiatan, padahal saya waktu itu juga harus BIMTEK. Nah, maka di situ ada beberapa pilihan yang bisa saya lakukan. Mana yang penting genting itu harus saya lakukan sendiri dan segera. Nah, kalau yang satunya lagi penting tapi tidak genting, artinya bisa kita delegasikan, seperti itu. Makanya tadi kalau saya pribadi akan memilih untuk mengikuti BIMTEK kepala sekolah, karena di situ nanti kegiatannya pasti nanti akan bermanfaat, pengetahuan kepala sekolah yang nantinya akan bermanfaat pada lembaga dan keseluruhan warga yang ada pada lembaga saya. Sedangkan untuk kegiatan itu kan saya bisa mendelegasikan kepada teman-teman bidang urusan saya pun juga bisa berkoordinasi dengan jarak jauh, seperti sekarang secara umum daring ya. Ya, kira-kira seperti itu Ibu-ibu. Iya Pak. Nah, mungkin Jadi keputusannya tadi Bapak lebih memilih ini ya, yang BIMTEK kepala sekolah ya Bapak ya. Intinya adalah yang memiliki kemanfaatan lebih besar. Ya, antara mungkin kalau saya benar saya mengikuti kegiatan kegiatan merancang kegiatan bersama teman-teman, tapi saya nggak tahu ilmunya nanti yang akan bermanfaat pada banyak orang. Seperti itu. Iya. Berarti ini individu lawan ini ya Pak ya, kelompok ya Pak ya. Iya, atau lembaganya Bapak. Ya, bagus sekali Bapak. Mungkin untuk selanjutnya Ibu selain dari kita melihat kemanfaatan ya Pak, dari untuk kemanfaatan yang kita pilih dalam sebuah permasalahan, yang mana sih bermanfaat, selain itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Ikin lakukan selama ini? Ya, pertama adalah kita harus mengenali tentunya hal-hal apa saja yang ada pada masalah tersebut. Tadi kan benar ya, sama-sama benarnya. Kemudian kita sudah mengenali itu. Jangan-jangan permasalahan itu benar salah. Nah, itu kan itu harus kita mengenali itu dulu. Selebihnya kalau kita sudah mengenali itu, nah kita lihat siapa nanti yang akan terlibat. Nah, di situ kan yang terlibat, misalkan kasus tadi yang terlibat itu saya. Kemudian saya berpikir untuk mendelegasikan teman-teman dan berkoordinasi langsung, berarti bidang urusan saya. Setelah itu baru kita berkoordinasi, kemudian kita analisa, maksudnya kita pikirkan bersama teman-teman satu tim. Karena kalau saya sendiri berpikir kan tentunya kurang tepat, karena berpikir dengan banyak orang lebih baik dengan sedikit orang. Setelah itu baru ketika asas kemanfaatannya itu lebih besar, saya rasa pada pilihan yang saya lakukan akan saya ambil keputusan. Setelah saya ambil keputusan, tentunya kegiatan kan dilaksanakan. Setelah itu baru saya direfleksikan dalam artian kira-kira apa yang kurang.
yang akan diperbarui pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Seperti itu. Misalkan tadi refleksi atau tindak lanjutnya setelah kegiatan ini itu anak-anak itu bisa apa yang dirancang teman-teman tadi juga. Kemudian saya pribadi refleksinya terhadap BIMTEK tadi, apa yang akan saya imbaskan. Nah di situ kan kemanfaatannya kan bisa jalan dua-duanya, tidak salah satunya tertinggal. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Keren sekali. Pak Ikin, selanjutnya ya dalam pengambilan keputusan yang tadi sama-sama benar, yang dimana kita harus bijak ya mengambil keputusan, harus mengidentifikasi dulu. Terus yang selama ini Pak Ikin jalankan, yang Pak Ikin anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang bagaimana Pak? Iya, jadi sebenarnya masih nyambung dengan tadi ya. Iya. Jadi yang menurut saya pandang efektif itu adalah dengan cara diskusi, diskusi dengan teman-teman tadi. Ya di situ karena untuk menimbang kebermanfaatan tadi, bisa jadi teman-teman yang lain itu punya usulan yang lebih. Saya bisa menampung banyak aspirasi juga. Di situ saya bisa lebih banyak menimbang mana kebermanfaatan yang memiliki nilai lebih dari dua hal yang sama-sama nilai kebajikan. Seperti itu. Jadi intinya kegiatan yang paling efektif untuk memutuskan sesuatu tentunya adalah dengan bermusyawarah. Dalam agama pun kita juga disuruh bermusyawarah, ya. Seperti itu kira-kira. Kolaborasi ya Pak ya. Betul, ya. Kemudian Bapak untuk menjalankan keputusan tersebut, adakah tantangannya ya yang Bapak hadapi ketika memutuskan hal tersebut? Ya, ada tantangannya. Tantangannya tentunya dalam diskusi tadi, ya. Jika beberapa pertimbangan itu mungkin kalau kita memiliki pertimbangannya sama-sama memiliki kebermanfaatan yang besar, ya, misalkan dua hal itu. Nah, saya pikirkannya kalau seperti itu jangka panjangnya yang mana, ya, jangka panjangnya yang memiliki efek dalam waktu lama. Sebagai contoh, selain kegiatan tadi, waktu itu kita mau mengadakan pameran pendidikan, ya, kita mau mengadakan pameran pendidikan. Waktu itu ada teman-teman yang usul bahwa pamerannya itu digeser menjadi bulan mendekati ujian, seperti itu. Waktu itu kita mau PPDB juga. Nah, otomatis kalau itu kegeser, kemudian banyak pertimbangan yang benar juga digeser itu. Tapi ada banyak pertimbangan yang benar juga ketika tetap dilaksanakan sesuai tanggal. Nah, di situ kan tantangannya kita. Nah, makanya kemudian saya pikirkan dari pertimbangan-pertimbangan itu manakah yang memiliki dampak jangka panjang. Ya. Apa pertimbangan yang paling utama? Nah, biasanya kalau ini anak-anak SD yang kelas 6 itu kan sudah mendaftar sekolah itu, apalagi jangankan bulan-bulan Mei mau ujian. Awal semester aja kan sudah banyak. Nah, di situ saya mikirkan jangka panjangnya nanti jangan-jangan anak-anak ini sudah pada lepas semuanya. Nah, seperti itu. Makanya di situ saya berpikir untuk tetap dilaksanakan pada bulan Maret waktu itu. Kemudian pada bulan Juni itu tidak dilaksanakan. Jadi itu insya Allah sama-sama benar, tapi menurut saya agak dilema juga dalam memutuskan itu, tapi alhamdulillah itu terlaksanakan. Itu tadi, kalau tadi saya katakan ada refleksinya, ya, di situ saya refleksikan lagi. Nah, ternyata hasil refleksinya tindak lanjutnya saya harus memajukan lagi sekarang agar nanti jangka panjangnya itu lebih baik, berdampak signifikan pada lembaga yang saya pimpin. Insya Allah ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Iya Pak Ikin, ketika Pak Ikin menyelesaikan sebuah permasalahan, kira-kira ada jadwalnya enggak? Atau ini harus diselesaikan saat ini juga, ini diselesaikan kita beri 1 minggu lagi, apakah seperti itu jadwal dalam penyelesaian masalah? Tergantung kasusnya itu. Kalau saya sendiri, ya, ada kasus tiba-tiba laporan harus diselesaikan saat ini juga, ada, ya, survive langsung, ya. Ada tentunya kalau yang terjadwal itu adalah program yang sudah terencana, ya, baru itu bisa kita jadwalkan. Misalkan kita mengadakan sebuah kegiatan
di bulan Desember. Otomatis kita harus punya jadwal minggu ini koordinasi, minggu berikutnya tindak lanjut dari koordinasi dan seterusnya. Itu ada kalau sudah seperti itu. Karena pasti nanti untuk pelaksanaan kegiatan itu pasti ada beberapa usulan yang sama-sama baik dan pasti itu harus diambil keputusan kan. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang secara tiba-tiba, yaitu langsung saya tangani. Ya, misalkan berkaitan dengan kesiswaan. Ya, ada anak-anak mungkin yang namanya anak-anak kan mungkin sedikit banyak di rata-rata di sekolah juga ada kasus mungkin sedikit pembulian seperti itu. Nah itu kan saat terjadi kita kan harus segera menangani agar tidak berimbas berlebihan. Karena kalau kasus seperti itu berlebihan kan bisa-bisa efek pembulian kan seperti yang bisa kita dengar dari media, itu bisa berefek sangat luar biasa jika sampai keterusan ya kebablasan. Tapi prosedurnya kalau saya itu bukan masalah waktu, tapi masalah teknis ke tim. Kalau ada seperti itu, teknisnya adalah ke ke wali kelas dulu, baru kemudian langsung ke BK, kemudian ke kesiswaan, baru kalau sudah mentok itu mungkin melibatkan orang tua langsung ke saya seperti itu. Yang jelas saya juga menekankan pada teman-teman untuk kasus-kasus yang sekiranya mendadak harus segera ditangani. Iya Pak. Kalau saya simpulkan dari semua pemaparan Pak Ikin ya tadi ya, berarti selain mengidentifikasi, kolaborasi itu yang paling utama ya Pak ya dalam pengambilan keputusan. Selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru yang ada di sekolah Pak Ikin, mungkin ada pihak lain yang selama ini Pak Ikin ajak berkolaborasi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan, maksudnya yang terbaik, yang membawa manfaat untuk semuanya seperti itu Pak. Betul. Jadi selain saya berdiskusi dengan teman-teman, di sini kan memang saya pimpinan lembaga, tapi kan saya masih punya pimpinan juga. Ya, jadi selain mungkin hasil dari kita diskusikan dengan teman-teman tadi, jujur saja mungkin kan saya masih mungkin untuk pengalaman ibu-ibu semuanya lebih berpengalaman. Ini merendah ini ya. Jadi saya juga berkonsultasi kepada pimpinan saya dalam hal ini yayasan. Ya, saya berkoordinasi ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin lebih baik. Ya. Jika misalkan dari hasil diskusi tadi dari mungkin pimpinan saya itu juga sejalan, ya sudah tinggal jalan berarti. Tapi mungkin jika ada perbedaan, ya kita saat itu diskusi juga untuk sama-sama saling menimbang, baru di situ kita putuskan. Ini Pak, dari yang Bapak utarakan kepada kami, keputusan-keputusan yang Bapak ambil, adakah hikmah Pak? Semua kasus yang pernah Bapak tangani. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah kalau bicara hikmah, ya, hikmah itu sesuatu yang menurut saya itu lebih dari kebaikan. Ya. Para nabi dan rasul itu memberikan ilmu dan hikmah. Ya, di situ kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ya, pelajarannya apa? Nah, seperti itu. Di situ seperti yang disampaikan oleh Bu Siti tadi, hikmahnya adalah kita itu harus selalu berdiskusi, kolaborasi dengan tim kita, ya. Kemudian di situ juga kita harus berpikir jangka panjang, ya. Maksudnya sesuatu yang berdampak lebih besar dan panjang, bisa berefek dalam waktu yang cukup panjang, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya ambil pelajaran selama pengambilan keputusan selama ini. Iya. Jadi berarti kalau kita lihat, kalau misalkan menyimpulkan ya Pak ya, berarti dalam Pak Solikin ini dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak rusak-rusuk, harus betul-betul dilihat mudaratnya, kemanfaatannya, mana yang lebih bermanfaat itu yang diutamakan. Insya Allah. Ya. Dan kemudian tidak hanya diselesaikan sendiri, tetapi kolaborasi dengan Bapak Ibu. Iya.
Betul. guru ataupun bisa juga dengan atasannya Pak Ikim. Seperti itu ya Pak Ikim. Terus jangka panjang Iya, lagi, ya. jangka panjang juga melihat dari jangka panjangnya jangka manfaatnya panjang. itu. Ya karena rujukan saya insya Allah sesuai dengan hadis Rasul khairunas anfa'uhum linas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dimana di situ maknanya dalam sekali, karena kita harus berpikir manfaat untuk banyak orang, bukan pada diri sendiri. Betul, betul. Ya seperti itu. Ya itu mungkin puncak dari hikmah tadi, ya sabdanya Rasul. Menginspirasi sekali. Iya, sangat sangat sekali. Jadi kami semoga ini kita juga belajar ya. Bisa Sama kita saya terapkan masih juga. belajar. Bisa Masih kita harus terus terapkan. berkembang. Iya. Ya, mungkin cukup itu Iya, aja ya iya, teman-teman. iya. Terima kasih Iya, banyak sama-sama, atas Ibu. yang sangat bermanfaat sekali. Mengganggu. Semoga kita juga bisa mengambil pelajaran Ya, dari betul semua yang sekali. Pak Ikin Ya. paparkan tadi. Amin. Mungkin nanti mengambil pelajaran ya dengan nanti suatu saat bisa menjadi pimpinan juga luar biasa. Ya, Aduh, itu mau lebih baik diamin. ya. Tidak diamini ya. Iya. Saya tidak amin. Mungkin sekian Pak Salikin. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, santai mau. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ikin. Insya Allah selalu berbagi. Amin. Pak, makasih.